Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat hadir dan bersimpuh di tempat yang mulia ini guna sama-sama kita menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala niat dan amal perbuatan yang kita lakukan, baik yang terdahulu hari ini maupun yang akan datang, semuanya diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah serta cucuran rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya dan kita umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqamah dalam menjalankan segala ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kelak kita semua dapat berjumpa dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari atas meja mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan diri pribadi khatib dan juga mengajak para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan dan mempertahankan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di antara kehidupan kita di dunia ini memang seperti menyelusuri sebuah perjalanan untuk mencapai sebuah tujuan. Perjalanan ini mempunyai misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka selama perjalanan ini kita lalui, maka kita tidak boleh melupakan misi utama kita. Sebagaimana Allah menciptakan kita sebagai hambanya Allah dan juga sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ada dua misi utama. Allah menciptakan kita semua sebagai manusia. Yang pertama adalah sebagai Abdullah, yaitu hambanya Allah. Dan yang kedua adalah sebagai khalifah fil ard, atau pemimpin di muka bumi ini. Maka misi yang pertama kita adalah sebagai Abdullah atau hambanya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah bahwa kita tidak dijadikan oleh Allah, baik itu jin dan manusia, kecuali untuk beribadah, untuk tunduk
dan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluk baik jin dan manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah atas segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan menerima apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tak ada seorang pun yang mampu dan kuasa untuk menghindari segala apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini juga mengutarakan kepada kita untuk kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita sadari adalah bahwa kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah karena Allah butuh untuk kita sembah, namun justru sebaliknya, bahwa kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita sadari pula bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa, dan tak ada zat yang lebih berkuasa daripada dirinya. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tercipta hubungan harmonis antara seorang hamba dan seorang Khalik, sehingga menimbulkan rasa sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka dalam kitab Majmu' Fatawa, Syekh Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dalam ibadah itu terkandung mengenal, mencintai dan tunduk kepada Allah. Bahkan dalam ibadah terkandung segala sesuatu yang mendatangkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik sentral yang paling utama dan urgen dari segala yang ada di dalam hati yaitu adalah keimanan, mengenal dan mencintai Allah, takut dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa untuk senantiasa bertawakal dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah ibadah salat, puasa, zikir, berdoa, membaca Quran dan lain sebagainya. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kemudian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah lakukanlah segala ibadah yang kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasan merupakan salah satu kunci diterimanya sebuah amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini amat berdampak positif bagi manusia yang melakukan suatu amal. Karena meskipun apa yang harus dia lakukan itu adalah sesuatu yang berat, ketika dia jalankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu akan terasa ringan baginya. Dan yang kedua adalah lakukanlah segala sesuatu itu dengan cara yang benar, bukan membenarkan dengan caranya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang itu menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah dan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu akan diterima oleh Allah dan membawa ketenangan pada dirinya. Dan yang ketiga adalah lakukanlah segala sesuatu tujuannya hanyalah mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang paling penting dalam hidup kita, bahwa hidup yang kita lakukan tidak lain adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitas ibadah yang kita lakukan merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat yang Allah berikan, atas segala kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita semua. Maka sebagai seorang hamba, tidak lain yang kita lakukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, misi utama manusia yang kedua adalah sebagai khalifah fil ard, atau sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Maka malaikat pun berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di antara mereka? Sedangkan kami adalah golongan yang senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan nama engkau. Maka Allah pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dalam ayat ini sangat jelas sekali para jamaah, sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, para malaikat sempat ragu terhadap apa yang Allah rencanakan. Mereka menilai bahwa manusia tidak pantas menjadi pemimpin di muka bumi karena memiliki tabiat yang senang membuat kerusakan. Mereka menilai bahwa diri mereka lah yang patut untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi karena mereka adalah hamba Allah yang senantiasa memuji Allah, mensucikan Allah, dan senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun semua itu dibantah oleh Allah, karena ketahuilah kata Allah, sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, disebut sebagai khalifah di muka bumi, artinya bahwa manusia sebagai wakil atau pemimpin di muka bumi. Tentunya inilah sangat berat, sehingga manusia harus memiliki kemampuan dalam mengelola sebagai amanat yang diemban oleh Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di muka bumi ini kita hidup, berbagai macam makhluk yang Allah ciptakan, namun hanya manusialah yang menyandang fungsi sebagai pemimpin di muka bumi ini. Manusia dapat memanfaatkan segala sesuatu yang tumbuh di atas muka bumi ini untuk keberlangsungan hidupnya. Bagaimanapun juga bahwa manusia harus memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya yang telah Allah berikan di muka bumi ini. Maka Allah menciptakan keteraturan di muka bumi. Maka dari itu tidak boleh kita merusak harmonisasi yang telah Allah ciptakan. Oleh karena itu, kepercayaan Allah inilah yang harus kita pikul dengan baik dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keseimbangan kehidupan di muka bumi ini. Untuk menjaga keseimbangan itu, maka kita harus mengikis sifat negatif seperti melakukan perusakan di muka bumi, memperkuat perilaku positif yang dapat memberikan banyak manfaat bagi manusia maupun makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, manusia mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Keistimewaan itu tidak hanya dilihat secara fisik dan juga personality karakter saja, tetapi manusia diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan akal itulah manusia harus memfungsikan akalnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian dengan akal tersebut manusia dapat mengelola, memanage, mengatur dan menjalankan kehidupannya di muka bumi ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di akhir khutbah ini maka khatib mengingatkan dari pribadi khatib dan mengajak para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita kembali mengingat misi utama diciptakannya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sebagai abdullah, yaitu sebagai hambanya Allah. Maka senantiasa tidak lain hidup yang diberikan oleh Allah, usia, kenikmatan, waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita isi dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang berhubungan antara diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun dengan ibadah sosial, yaitu ibadah kita dengan sesama manusia dan sesama makhluk. Dan juga tak lupa juga misi yang kedua adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah fil ardh, bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Maka amanah besar dari Allah sebagai pemimpin di muka bumi ini, kita harus mengelola dan memanfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kekhawatiran dari para malaikat terhadap manusia itu terbukti sehingga kemudian menjadi kerugian besar bagi kita semua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa mengemban misi kehidupan kita menjadi Abdullah dan menjadi khalifah fil ard. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil mahsyar. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'idal islam wal muslimin. Allahumma a'idal islam wal muslimin. Allahumma a'idal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma thabbit imanahum wa rizqin ala qulubihim wa sufufahum. Allahumma ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fashkurullahal 'azim yadhkurkum wadhkuru min fadlihi wa 'atikum wa la dzikrullahi akbar. فبأي آلاء ربكما تكذبان